Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayah, semester 5, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pemahaman saya terkait mata kuliah Komunikasi Politik. Baik, pada kali ini saya akan mengawali pembahasan saya daripada perilaku politik. Nah, seperti yang sudah saya baca terkait mengenai perilaku politik, ialah perilaku yang dilakukan oleh insan individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Jadi seorang individu, kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik adapun yang dimaksud. Nah, jadi perilaku politik yang dimaksud di sini ialah seperti yang lazim kita lihat, itu partisipasi masyarakat terkait adanya pemilu. Nah, jadi di negara Indonesia adalah negara demokrasi di mana sistem pemilihan presiden dan wakil presiden itu dilakukan secara pemilu, yaitu pemilihan umum. Nah, partisipasi masyarakat terkait mengenai pemilu bisa dikatakan sebagai perilaku politik, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk kepada iklan politik. Seperti yang sudah saya baca, yaitu iklan politik merupakan salah satu dari komponen marketing politik yang amat penting. Karena persepsi halayak terhadap tokoh politik dapat dibangun lewat iklan politik. Sementara persepsi halayak merupakan faktor utama dalam membentuk citra dan kredibilitas politik. Ini menurut Rahmat 1985. Nah, dalam iklan politik ini yang dimaksud ialah, saya berikan sebuah contoh. Dalam sebuah pemilu di mana ada aktor politik yang ingin mencalonkan diri untuk berebut sebuah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, ketika dia belum dikenal oleh masyarakat, dengan wajib dan dia harus memperkenalkan dirinya kepada masyarakat luas, yaitu dengan cara membawa keunggulan-keunggulan yang ia miliki agar diakui oleh masyarakat secara luas, seperti program-program kerja yang menawarkan sebuah pembangunan agar daerah yang ditinggali sebuah masyarakat ataupun kelompok masyarakat itu bisa berkembang ataupun maju daripada sebelumnya. Nah, hal itu adalah bentuk iklan politik untuk membrand dirinya agar diakui dan dikenal oleh masyarakat luas, dan itu berdampak bagi dia untuk mempermudah ataupun dipilih oleh masyarakat luas sehingga berhasil duduk di kursi parlemen, seperti itu. Oke, setelah membahas sedikit mengenai perilaku dan iklan politik, kita akan masuk kepada agitasi politik. Nah, agitasi politik ini yang sedikit menarik ya sebenarnya untuk kita bahas, karena ini biasanya sebuah warna-warni dalam politik ataupun demokrasi. Nah, agitasi politik seperti yang sudah saya baca adalah beroperasi untuk membangkitkan rakyat kepada suatu gerakan, terutama gerakan politik. Agitasi juga dapat diartikan sebagai upaya untuk menggerakkan massa dengan lisan ataupun tulisan dengan cara merangsang dan membangkitkan emosi halayak. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit mengenai agitasi politik. Agitasi politik itu bisa dikatakan sebagai bentuk daripada provokasi. Nah, di sini saya ingin mengatakan bahwa ada provokasi ke arah yang positif dan ada provokasi ke arah negatif. Nah, provokasi ke arah positif itu dalam politik lah, saya contohkan bahwa di mana ketika terjadinya sebuah pesta politik, aktor politik ini menggerakkan massa agar bisa berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Nah, itu agitasi politik ke arah positif. Tapi bagaimana agitasi politik ke arah negatif? Saya berikan contoh, agitasi politik ke arah negatif ialah bentuk seorang aktor politik itu menggerakkan massa untuk melakukan kericuhan ketika seorang aktor politik yang bersangkutan itu mengalami kekalahan dalam pesta demokrasi. Seperti itu. Oke, setelah kita berbicara mengenai perilaku politik,
iklan politik sampai kepada agitasi politik, sekarang kita akan berbicara mengenai retorika politik. Nah, di sini saya ingin mengutip sedikit daripada Aristoteles yang mengatakan retorika politik adalah seni manipulatif atau teknik persuasi politik bersifat transaksional dengan menggunakan lambang untuk mengidentifikasi pembicara dengan pendengar melalui pidato, persuader, orang yang mempersuasi dan yang dipersuasi, saling bekerja sama dalam merumuskan nilai, kepercayaan, pengharapan mereka. Nah, mungkin pada retorika politik ini juga tidak asing ya kalau kita berbicara mengenai ruang lingkup politik seperti itu. Jadi retorika politik ini seperti ini. Seseorang biasanya membrand suatu aktor politik ataupun tokoh politik itu dengan sebuah lambang-lambang tertentu. Di situ biasanya bersifat unik, elegan dan lain sebagainya. Nah, saya contohkan misalnya yang sering terjadi ini biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok massa tertentu yang mendukung, yang pro kepada salah satu kubu. Misalnya kita sebut saja Presiden Pak Jokowi misalnya. Massanya itu mengatakan bahwa Presiden Jokowi adalah presiden pembangunan, nah ataupun perubahan, presiden infrastruktur. Nah, sebutan-sebutan infrastruktur, pembangunan dan lain sebagainya itu adalah sebuah lambang secara lisan untuk membrand sebuah tokoh itu agar melahirkan sebuah retorika tertentu. Nah, ketika disebutkan Pak Jokowi ini adalah sebuah tokoh politik ataupun presiden infrastruktur, presiden pembangunan dan lain sebagainya, di situ akan menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Pembangunan yang seperti apa? Nah, infrastruktur yang seperti apa? Nah, disitulah timbul sebuah retorika politik yang bergejolak di masyarakat ataupun di kelompok-kelompok tertentu pada sebuah ruang lingkup politik seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk kepada kampanye politik atau kampanye politik lebih jelasnya. Nah, kampanye politik seperti dalam definisinya adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan seseorang atau kelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat. Nah, pengertian kampanye berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan umum anggota DPR, Dewan DPRD, dan Presiden serta Wakil Presiden. Nah, kampanye politik ini mungkin sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat khususnya Indonesia. Kampanye adalah sebuah bentuk daripada ngebrand suatu aktor politik, seseorang aktor politik ataupun sekelompok aktor politik ketika dia ingin mencalonkan diri untuk berebut kursi kekuasaan di parlemen. Nah, seperti itu kasarnya. Nah, tapi sebenarnya kampanye politik ini kalau kita artikan secara positif, kampanye politik ini adalah sebuah bentuk hiporia sebenarnya, silaturahmi masyarakat negara gitu yang jarang sekali merayakan sebuah perayaan yang besar. Nah, dengan kampanye inilah masyarakat disatukan dengan satu pilihan. Nah, bisa jadi terkadang pecah. Tetapi kalau kita ambil sisi positifnya, di mana masyarakat itu berbondong-bondong bersama-sama datang ke TPS untuk memilih sang wakilnya di kursi parlemen ataupun presiden dan wakil presiden. Nah, seperti itu. Itulah sedikit penjelasan mengenai kampanye politik. Jadi kita harus artikan kampanye politik ini dalam bentuk positif. Jangan melulu kita artikan dalam bentuk negatif. Nah, seperti itu. Oke. Sekarang yang terakhir saya ingin membahas mengenai produk politik. Nah, ini yang sangat menarik sekali kalau untuk kita bahas. Produk politik menurut pengertiannya merupakan sesuatu yang tercipta akibat dari hubungan dan peran sebuah politik dalam bagian-bagian tertentu. Produk politik yang paling umum diketahui ialah hukum. Adanya hukum itu terlahir dari sebuah inovasi politik yang membentuk kekuatan tertentu sehingga menciptakan aturan-aturan yang dijadikan sebuah pedoman dalam menjalankan sistem politik yang ada. Nah, produk politik ini dimaksud ialah sebuah ataupun sesuatu yang terlahir daripada adanya politik. Nah, makanya di sini dicontohkanlah hukum.
hukum itu adalah produk politik. Kenapa hukum itu dikatakan sebagai produk politik? Karena hukum terlahir dari sebuah persetujuan persatuan yang terlingkup dalam satu wadah, yaitu politik. Nah, adapun produk politik lainnya itu seperti partai. Nah, partai. Kenapa ada partai? Apa yang kita butuhkan dari partai? Kenapa di sebuah negara demokrasi harus ada partai? Nah, partai itu ditujukan untuk wadah dalam melakukan pengkaderan ataupun latihan-latihan seseorang dalam membentuk dirinya agar paham mengenai apa itu politik dan bagaimana kita bermain sebuah politik. Nah, kalau seseorang itu tidak paham mengenai politik, bagaimana dia bisa menjalankan sebuah sistem seperti itu? Karena politik itu adalah sistem. Nah, makanya adalah sebuah partai untuk melatih seseorang ataupun aktor politik yang akan berkecimpung dalam dunia politik agar lebih memiliki kapasitas, kualitas, dan kapabilitas seperti itu. Nah, hukum, partai, dan lain sebagainya itu adalah produk politik. Jadi itu terlahir karena adanya sebuah kepentingan-kepentingan dalam politik seperti itu. Baik, itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai komunikasi politik. Sedikit pemahaman yang bisa saya dapatkan selama 1 semester belajar komunikasi politik. Semoga sedikit yang saya bagikan kepada teman-teman semuanya itu bermanfaat bagi teman-teman semuanya, ataupun bisa membuka pikiran kawan-kawan ataupun pandangan kawan-kawan terkait mengenai politik. Nah, seperti itu. Nah, semoga tidak hanya untuk teman-teman, untuk saya pribadi juga semakin menambah wawasan, kemampuan, dan keberanian terutama untuk berpendapat terkait mengenai politik. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang menyinggung hati teman-teman semua, karena saya sadar saya hanya manusia biasa, yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian dari saya. Rahmat hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.